Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 farmasi dan kelas 11 keperawatan, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan stay safe dan stay at home. Pada hari ini misalnya akan melanjutkan materi yang telah kita bahas mengenai analytical exposition. Pada teks ini, analytical exposition itu adalah sebuah teks. Jadi teks itu banyak macam-macamnya kan ya. Ada recount, ada deskriptif, ada report, nah ada naratif, itu macam-macam. Nah ini kita fokus ke analytical exposition. Yang mana teks analytical ini biasanya menjelaskan tentang pandangan suatu isu atau bahan. Nah biasanya dia menjelaskan tentang argumen-argumen dari si penulis tersebut. Biasanya yang membuat jurnal, makalah, atau tulisan-tulisan ilmiah gitu. Biasanya dia tuh ada penelitian dulu baru menuliskan si analytical exposition ini. Nah, ciri-cirinya si text analytical exposition ini using argumentative seperti biasa, karena tadi misalnya jelasin dia itu memberikan argumen, berarti dia fokus ke argumen. Kenapa sih gitu, misalkan bendanya apa, kenapa sih dia begini, nah itu adalah namanya argumen. Kemudian biasanya menggunakan simple present tense. Simple present tense itu yang kita sering ulang-ulang ya di kelas 1, yang rumusnya subject, verb 1 ditambah S atau ES ditambah objek, itu namanya simple present tense. Karena dia menjelaskan kejadian saat ini, bukan kejadian lampau. Gitu. Kenapa sih dia pakai simple present? Karena dia menjelaskan kejadian saat ini. Biasanya dia juga ciri-cirinya menggunakan kata first, second, third, next. Nah itu adalah kata penghubung. Kemudian menjelaskan kata important. Important itu hal yang penting. Kemudian menggunakan kata causal conjunctions. Misalnya because itu kan karena, by oleh, result as a result hasil, kemudian due to dikarenakan, alasan. Nah itu kan karena memberikan argumen gitu kan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, dikarenakan hal tersebut terjadi disebabkan karena ini. Nah itu adalah namanya causal conjunctions. Causal conjunction itu kata karena untuk penghubung. Bisa because of, result. Nah biasanya strukturnya menggunakan pertama tesis. Nah itu biasanya nanti misalnya pakai buat di soal ulangan blok tuh. Apa sih generic structure si analytical exposition? Jawabannya adalah tesis, arguments, conclusions. Itu adalah namanya generic structure-nya. Kemudian generic structure ini terbagi menjadi 3 tadi misalnya bilang. Pertama tesis. Tesis itu adalah pendapat si penulis. Apa sih topiknya itu, pendapatnya apa. Kemudian argumen itu menyampaikan pendapat. Menurut dia seperti ini, menurut dia seperti ini, itu adalah argumen. Kemudian jangan lupa di akhir ada yang namanya penutup. Nah seperti yang ada di contoh di bawah ini. Contoh analytical exposition.